warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya? Baik. Baik ya. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, dia minta tolong satu anak untuk memimpin berdoa dulu. Silakan Kak Adi. Izin ya, Bu. Ya. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, sebelum kita mulai ke pembelajaran, silakan dicek dulu kerapian di sebelah bahunya, barangkali ada yang kotor, kemudian dibersihkan dulu ya. Sudah rapi? Sudah ya. Baik. Kuliah absen dulu ya. Ada Maulana, ada Lia, Adi, Aldan, Alif, Andika, Arizaki, Arina, Arya Bima, Aulia, Devan, izin ya. Elina, Elsion, ya. Evan, Farisa, Fernanda, Galuh, Hasbi, Lailatul Qadar, Muklis, Arif Subhan, Atalaya, Muhammad Hafiz, Muhammad Ananta, Narendra, Nayaka, Nimas, Ova, Pratama, Revaldi, Robia, Satria, Saila, Tangguh, Zalfa, Zikri. Baik, minggu yang lalu kita sudah mempelajari materi atau mata pelajaran terkait dengan coding dan kecerdasan artifisial atau yang disebut juga dengan KKA. Nah, materi yang lalu masih ingat materi tentang apa? Ya, tentang fungsi atau kegunaan dari KA atau kecerdasan artifisial. Di situ kalian sudah mempelajari dengan menggunakan KA atau kecerdasan artifisial, kalian bisa membuat sebuah prompt. Masih ingat? Masih. Baik. Sekarang kita melanjutkan pembelajaran selanjutnya, yaitu tentang mengolah data nilai siswa dengan bantuan kecerdasan artifisial. Nanti disiapkan dulu Excel-nya, kemudian disiapkan juga ChatGPT-nya. Nanti kita akan nge-prompt bagaimana caranya mengolah data nilai di Excel. Kita menggunakan bantuan dari ChatGPT, ya. Tujuan pembelajaran yang pertama bisa dibantu membacakan Zalfa. Satu, menjelaskan kecerdasan artifisial AI dalam pengolahan data. Mengidentifikasi manfaat penggunaan AI untuk mengolah data nilai siswa. Mengoperasikan aplikasi atau perangkat berbasis AI sederhana untuk mengolah data nilai. Membandingkan hasil pengolahan data manual dengan hasil pengolahan menggunakan AI. Jadi nanti kita akan mempelajari bagaimana caranya kita nge-prompt di ChatGPT digunakan untuk membuat sebuah fungsi di Excel. Selama ini kan kalau kalian pelajaran informatika itu pelajarannya fungsi ya, fungsi di Excel. Bagaimana if, bagaimana penerapan
menjumlahkan, bagaimana menerapkan menghitung rata-rata dan sebagainya. Nah, sekarang karena kita ada kecerdasan artificial dengan ChatGPT itu, kita akan minta bantuan. Kita nggak usah sulit-sulit untuk memikirkan bagaimana caranya membuat sebuah fungsi atau rumus. Tapi kita minta bantuan ke AI, ChatGPT itu, tapi kita harus menyiapkan sebuah prompt. Prompt itu adalah perintah. Bagaimana kita memberikan perintah kepada ChatGPT, kemudian nanti apakah sudah sesuai dengan yang kita harapkan yang diberikan sama ChatGPT-nya. Seperti itu ya. Nah, sebelum kita melanjutkan ke definisi AI, alangkah baiknya kita ice breaking dulu. Ice breakingnya ini tentang coding hidup, ya, tentang coding hidup, ya. Dimana saya atau Bulia sebagai komputernya, kalian sebagai programnya, ya. Kalau Bulia bilang bilangan ganjil, silakan kalian bertepuk tangan satu. Tapi kalau Bulia bilang bilangan genap, silakan tepuk tangannya 2. Paham ya? Jadi Bulia sebagai komputernya, kalian sebagai programnya. Bisa dipahami? Ya. Oke, kita mainkan dulu ya. Baik. Semuanya silakan fokus dulu. Sudah siap? Kalau sudah siap, 5. Kita ulangi bersama lagi. Ingat, di sini ice breakingnya yaitu judulnya coding hidup. Di mana Bulia instruksinya, Bulia sebagai komputer instruksinya yaitu bila Bulia menyebutkan bilangan ganjil, maka tepuk tangan 1 kali. Tapi kalau Bulia menyebutkan bilangan genap itu ada 2, 4, 6 dan seterusnya. Kalian langsung tepuknya 2. Paham ya? Paham. Paham? Kita mainkan. Silakan fokus. 5, 4, 18, 1, 7, 2, 1, 3, 5. Oke, tepuk tangan. Baik, kita lanjutkan lagi ya untuk pembelajarannya, yaitu terkait dengan definisi AI dalam pengolahan data. Yang pertama ini untuk bisa berperan untuk mengumpulkan sebuah data. Kemudian yang kedua untuk mengolah atau processing sebuah data. Yang ketiga menganalisis pola. Yang keempat menghasilkan prediksi atau keputusan otomatis. Ini adalah definisi AI dalam pengolahan data. Selanjutnya kita langsung menuju ke sebuah Excel, di mana di situ terdapat sebuah tabel. Tabelnya yaitu daftar nilai siswa kelas 10 RPL. Di dalam tabel tersebut ada data, yaitu kolomnya ada kolom nomor, nama, nilai ada 3, yaitu nilai matematika, bahasa Indonesia, sama bahasa Inggris. Nanti kita mau meminta bantuan ChatGPT bagaimana caranya menuliskan sebuah fungsi atau coding ya, kalau kasarnya coding tapi harusnya fungsi karena kita belajarnya di Excel, yaitu mencari jumlah, kemudian mencari nilai rata-rata dari nilai tersebut, kemudian nilai terbesar dari nilai yang ada, kemudian nilai terkecil dari nilai yang ada. Sebelumnya silakan dibuka dulu Microsoft Excel-nya. Ya. Silakan dibuka semuanya Microsoft Excel-nya. Silakan dibuatkan sebuah tabel.
persis seperti ini. Baik, kalau sudah selesai semuanya, kita langsung menuju ke ini, prompt. Prompt itu adalah apa? Perintah ya. Perintah, kita mau memerintah sebuah AI, itu namanya prompt. Prompt yang sudah Budia siapkan yaitu tolong hitung jumlah nilai pada kolom C untuk pelajaran matematika, kolom B bahasa Indonesia, dan kolom E bahasa Inggris dari baris 6 sampai baris 11 di file Excel ini. Kita coba hasilnya seperti apa. Kita coba ya, dibuka ChatGPT-nya, kemudian kita coba memasukkan prompt-nya, perintahnya, tapi kita juga harus memasukkan Excel-nya biar dia bisa membaca sebuah Excel kita. Kalau sudah, coba kita jalankan biar dijawab sama ChatGPT-nya. Dengan kita kasih prompt, ChatGPT sudah menjawab bahwa jumlah dari nilai matematika yaitu 348. Kemudian dari bahasa Indonesia jumlahnya 410, bahasa Inggris jumlahnya 353. Sekarang saya minta dibuatkan formulanya. Tolong buatkan formula atau fungsinya. ChatGPT sudah menjawab bahwa untuk mencari formula atau fungsi menjumlahkan sebuah angka di kolom Excel yaitu sama dengan sum buka kurung C6.2 C11 tutup kurung. Ini yang nanti kita copy, kita masukkan di Excel kita. Jadi kalau di pelajaran informatika kalian dituntut harus bisa memberikan sebuah formula atau fungsi di Excel-nya. Tapi di pelajaran KKA ini kita bermain aja dengan AI atau ChatGPT, Gemini dan sebagainya. Ya, jadi itu. Sekarang kita coba, kita copy, kita taruh di Excel-nya. Kita taruh di sini ya, paste. Nah, hasilnya langsung. Tapi kalau pelajaran informatika nanti harusnya kalian mengetikkan misalkan seperti ini, sama dengan sum buka kurung, ini di blok bisa D7.2 D11 diakhiri dengan tutup kurung. Ini kalau di pelajaran informatika, karena kita pelajarannya coding dan KA, kita mainnya dengan AI. Jadi tinggal copy paste saja. Seperti itu. Di sini kalau terlihat, kalau diklik sudah terlihat rumusnya sama dengan sum. Ini yang sudah dijawabkan sama ChatGPT tadi. Nah, kalau mau menjalankan, menambahkan ke bahasa Indonesia, bahasa Inggris, tidak perlu dikopikan lagi, tapi tinggal diklik, kemudian posisikan kursor. Ini kursornya kan putih ya, taruh di pojok bawah sini sehingga membentuk kursor berwarna hitam, baru di blok, tinggal ditarik saja, otomatis fungsi
definisi atau formula dari yang sudah kita berikan tadi, dia sudah mengikuti. Tinggal dikasih ke tengah, kalau perlu di blok seperti ini. Sama, rata-rata juga sama. Kita prom dulu, kita cocokkan dulu ya. Untuk matematika jumlahnya 348. Tadi di ChatGPT untuk matematika 348 benar ya. ChatGPT sudah menjawab matematika jumlahnya 348, bahasa Indonesia 410, bahasa Inggris 353. Sekarang kita cocokkan dengan Excel-nya. Sama ya. Jadi kita bisa menggunakan prompt asal perintahnya itu sesuai. Kalau misalkan tidak sesuai, kita ulangi lagi permintaan kita seperti apa, dia akan menjawab. Paham? Ada yang ditanyakan? Tidak. Silakan dicoba dulu. Bagaimana? Sudah bisa semuanya? Bisa. Ada yang ditanyakan? Tidak. Kalau tidak ada, kita lanjutkan untuk mengasah kemampuan kalian. Coba krisisnya dibuka. Sudah ya semuanya ya? 5 menit lagi. Sudah ya, 3, 2, Surya ya yang baik, kita simpulkan ya untuk pelajaran hari ini kita sudah mengenal sebuah prompt dan kita sudah menjalankan prompt itu, kemudian kita juga menambahkan sebuah data untuk di prompt di ChatGPT. Sekarang Bulia minta perwakilan dari kalian untuk merefleksikan hasil pelajaran kali ini. Silakan, ada yang bersedia? Siap, saya Bu. Ya. Silakan Kak Adi berdiri kemudian disampaikan. Untuk refleksi hari ini adalah kita telah mempelajari mengenai penggunaan AI yang benar, di mana tadi kita sudah menggunakan AI untuk mengolah data di Excel. Selain itu, dengan penggunaan AI juga kita dapat mempersingkat waktu dan juga meningkatkan keefisienan dalam mengolah data. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita kasih aplaus dulu. Tadi kalau kita menggunakan ChatGPT, kita menggunakan bantuan AI, kita lebih efisiensi daripada kita harus memikirkan sendiri. Ya, tapi dibutuhkan prompt yang benar. Baik, untuk pertemuan ke depan kita akan mempelajari sebuah algoritma. Nanti kita minta bantuan prompt AI untuk mempelajarinya. Demikian, ada yang ditanyakan dulu? Tidak ya, paham ya? Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.